Selamat pagi Sobat Rapi, kembali lagi saya sebagai moderator Reynaldi Alfi di Podcast Rapi, ruang aparatur penuh inspirasi. Jadi pada pagi hari ini kita kedatangan tamu, 3 orang tamu ya, dari peserta Lasar CPNS tahun 2025. Mungkin boleh dikenalkan masing-masing, dari Mas dulu. Nama saya Ramdhani Amati Eka Risanto. Untuk jabatan sendiri penata keuangan APBN Terampil. Halo, nama saya Prasdoni Parlemen Semenjorang. Jabatan saya sama seperti Mas Dani, yaitu Peranata Keuangan APBN Terampil. Nama saya Gabriela Amanda, jabatannya sama Peranata Keuangan APBN Terampil. Oke, jadi pada pagi hari ini teman-teman kita punya tema besar yaitu pengalaman pembelajaran asinkronus pada hari pertama dan hari kedua. Untuk pertanyaan pembuka aja nih, apa sih yang membuat kalian tertarik antusias belajar tentang Smart ASN dan manajemen ASN ini? Kalau dari aku, untuk Smart ASN sendiri menggabungkan antara ASN dengan kemajuan teknologi, bagaimana ASN belajar, itu yang membuat saya tertarik untuk mempelajari agar nanti ketika kita memang sudah jadi PNS, itu kita bisa menerapkan semuanya. Betul sekali Mas. Nah, kalau menurut aku sendiri ya, aku melihatnya karena terakhir ini bakalan ada penerapan yang namanya sistem merit di dalam pemerintahan kita, betul kan? Nah, jadi dalam penerapan sistem merit ini, bagaimana saya ingin melihat terhadap pengkolaborasiannya terhadap teknologi tadi. Nah, jadi nanti realisasi Smart ASN dan manajemen ASN ini kedepannya saya ingin menjadi tim kontribusinya, begitu. Kalau dari saya, selama ini kita melihat pandangan masyarakat kepada ASN itu ketinggalan zaman. Mereka kurang tahu pengetahuan dan teknologi. Nah, sesuai namanya Smart ASN, kita juga berharap nanti bisa membuktikan namanya bukan Smart ASN doang, tapi ASN tersebut beneran smart dan bisa mengubah cara pandang publik kepada ASN. Oke, boleh kasih tepuk tangan dulu Kak. Oke, jawabannya sangat menarik ya. Jadi gini ya teman-teman ya, konsepnya pada acara pagi hari ini itu, jadi nanti saya kasih pertanyaan kepada satu orang, nanti silahkan yang lainnya menanggapi nggak apa-apa. Nanti setelah itu saya akan kasih konklusi atas pertanyaan tersebut, gitu ya. Oke, untuk siapa Mas Dani ya, Mas Dani dulu. Menurut Mas Dani, Smart ASN itu apa sih sebenarnya? Kalau menurut aku, Smart ASN itu adalah ASN yang dia melek teknologi. Dia melek teknologi dan mampu menggunakan ilmunya di teknologi itu sesuai dengan perundang-undangan, dan yang paling penting sesuai dengan etika. Itu kalau dari aku seperti itu. Setuju. Kalau menurut aku sendiri ya, Smart ASN itu seperti sosok ASN yang bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, bukan hanya sebatas kayak teknologi aja gitu. Ya, terutama di bidang digital kayak Mas Dani bilang, bukan cuma soal teknologi juga, tapi juga soal mindset yang bagaimana karena poin yang menjadi smart, bagaimana kita menjadi ASN yang smart nantinya, begitu. Oh iya. Nah, ternyata di Smart ASN itu juga kita harus berpikir kritis, terus kita juga harus kolaboratif, dan juga kita harus inovatif. Jadi nggak cuma datang dan pulang aja, tapi harus ada sesuatu yang kita lakukan. Benar. Berarti untuk konklusinya itu, berarti yang saya tangkap ini ya, berarti itu adalah Smart ASN itu ASN yang melek teknologi gitu ya, melek teknologi, entah itu dari mindset maupun dari kekinian teknologi itu sendiri gitu ya. Oke. Menarik. Oke, selanjutnya untuk Mas Frans ya, boleh ya? Pertanyaannya adalah, ada nggak perubahan cara pandang Mas Frans nih terhadap profesi ASN setelah belajar topik ini? Perubahannya setelah belajar tentang Smart ASN atau Smart Governance gitu ya, cara pandang saya terhadap profesi ASN ini jadi jauh lebih positif begitu. ASN bukan lagi sekedar menjadi pekerjaan yang melaksanakan rutinitas, tapi berperan sebagai talenta digital yang adaptif gitu, kolaboratif dan inovatif. Dengan pemanfaatan teknologi yang sudah kita uraikan tadi, bagaimana ASN bisa memberikan layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip Smart Governance. Jadi profesi ini sangat menantang sekaligus strategis ke depannya, begitu. Jadi kalau dari aku sendiri ya, untuk perubahan pandangnya itu mungkin ini masih berjalan sampai sekarang. Masih banyak orang yang berpikir kalau ASN itu dia cuma mengerjakan kerjaan sehari-hari.
ASN itu dia ngapain sih di kantor, paling gabut, gak ngapa-ngapain gitu kan. Tapi dengan Smart ASN ini sebenarnya kita ASN itu dituntut untuk selalu berinovasi. Iya. Dituntut untuk selalu berinovasi, menyesuaikan dengan zaman. Jadi mau yang tua, mau yang muda, itu semuanya harus melek digital. Dan kita gak bisa hanya diem aja menaati segala sesuatu yang berlalu, itu gak bisa. Kita harus peka terhadap kondisi Indonesia di zaman ini sih. Nah, jadi ternyata dari Smart ASN itulah kesempatan kita untuk memberikan dampak positif ke masyarakat. Itu menurut saya. Menarik. Jadi mungkin lebih ke perubahan mindset yang melek teknologi ya, balik lagi ke sana. Karena mungkin Smart ASN ini lebih kental untuk pemajuan digitalisasi ya, kayak gitu ya. Karena mungkin kemarin sudah pada belajar tentang kayak dari Jaki, dari OSS, DKPM gitu ya. Menarik. Oke, selanjutnya dari Mbak Gebi ya, boleh ya. Dari semua materi yang Mbak Gebi pelajari nih, ada nggak sih insight atau pelajaran yang paling nempel atau melotok lah buat Mbak Gebi? Ternyata abis belajar di Smart ASN ini pada agenda yang ketiga itu, saya akhirnya bisa belajar bahwa kita sebagai ASN nantinya dari CPNS menuju ASN, kita harus punya mindset sebagai pelayan publik. Nah, jadi itu bukan cuma status tapi tanggung jawab. Jadi kita nggak bisa hanya mau datang terus pulang, dan kita sekarang mindsetnya bukan dilayani lagi, tapi kita juga harus melayani. Nah, jadi kita juga setelah dari agenda ini kita belajar tentang begitu pentingnya peran teknologi. Jadi jangan sampai kita itu ketinggalan zaman, kita nggak tahu, tapi kita harus mau untuk terus belajar. Jadi digitalisasi itu bukan cuma tren, tapi keharusan supaya kita sebagai pelayan publik itu bisa melayani masyarakat secara penuh dan benar-benar bisa efektif dan efisien. Kalau menurut aku sendiri ya, seperti yang aku bahas sebelumnya itu tentang sistem merit. Ternyata karir ASN sekarang benar-benar diarahkan supaya lebih profesional, tidak dan berbasis kinerja, nggak cuman seperti urusan senioritas kayak stigma PNS yang sebelum-sebelumnya, mungkin gitu demikian. Kalau menurut kalau dari aku, untuk insight yang bisa didapat itu adalah kalau cuma pengenalan awal Smart ASN itu kita cuma tahu kalau ASN itu harus melek teknologi. Tapi di dalam pelajaran Smart ASN itu kita diajarkan etika untuk menggunakan teknologi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan moral yang berlaku yang ada gitu kan. Jadi gimana caranya kita itu bisa memanfaatkan teknologi tapi ke arah yang positif untuk mensejahterakan masyarakat, untuk kemajuan Indonesia juga. Oke, berarti untuk konklusinya itu tadi menarik ya, dari Mbak Gebi itu ada kata-kata sudah tidak dilayani lagi tapi melayani. Betul. Oke, tapi melayani dengan teknologi yang paling canggih gitu ya. Betul, Mas. Betul. Untuk mungkin